Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dr. Gigi Diani Widianingsih, SPKDA, PhD. Pada pagi ini saya akan membuatkan video sebagai pernyataan diri dosen dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk proses sertifikasi dosen tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah penyakit dan kelainan gigi anak yang merupakan kuliah wajib yang dengan bobot 3 SKS. Sebagai capaian pembelajaran CPPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah diharapkan mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis dan penulisan penunjang pencatatan rekam medik. Kemudian mahasiswa diharapkan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan agama, moral, etika, dengan menghormati hak otonomi pasien, bersikap jujur, adil, menjaga kerahasiaan profesi, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini, mahasiswa mampu melakukan chair-side teaching, mahasiswa mampu melakukan case-based discussion, mahasiswa mampu melakukan perawatan gigi dan mulut pada anak, dan mahasiswa mampu menunjukkan kualitas sikap yang baik selama melakukan perawatan pada gigi anak. Sub CPMK 1, mahasiswa mampu melakukan pengisian rekam medis secara sistematik, anamnesis, pemeriksaan klinis, menentukan diagnosis dan diagnosis banding dan rencana perawatan. Mahasiswa mampu membuat makalah secara sistematis, melakukan presentasi dan menjawab pertanyaan. Mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis ekstra dan intraoral, mengisi odontogram, menentukan indikasi pemeriksaan penunjang, dan menegakkan diagnosis. Materi pembelajaran yang saya ampu pada modul ini adalah mengenai pemeriksaan lengkap kedokteran gigi anak. Pustaka yang digunakan pada modul ini adalah Cameron, Handbook of Pediatric Dentistry, McDonald dengan buku Dentistry for the Child and Adolescents, kemudian buku Wright, Behavior Guidance in Pediatric Dentistry. Kemampuan akhir yang diharapkan adalah mahasiswa mampu melakukan anamnesis, pemeriksaan klinis, ekstra dan intraoral, dan mengisi odontogram, serta mengindikasikan pemeriksaan penunjang. Media pembelajaran terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak berupa PowerPoint dan aplikasi resikokaryas.com. Perangkat keras terdiri dari dental unit, LCD, screen projector, dan komputer. Kemudian, metode pembelajaran dengan DOPS atau Direct Observational Procedure, serta diskusi dan seminar. Penilaian indikator adalah ketepatan melakukan pemeriksaan lengkap, kemudian kriteria dan bentuk. Kriteria penilaian berupa rubriks penilaian, dan bentuk penilaian adalah non-tes. Bentuk pembelajaran atau metode pembelajaran penugasan mahasiswa, luring, metode pembelajaran case-based learning. Materi pembelajaran berupa pemeriksaan lengkap, pemeriksaan subjektif, riwayat kesehatan prenatal, perinatal, dan pasca-natal, pemeriksaan objektif, dan pemeriksaan penunjang. Pengalaman belajar mahasiswa atau tugas mahasiswa, kemampuan melakukan pemeriksaan subjektif, riwayat kesehatan prenatal, perinatal, pasca-natal, pemeriksaan objektif, dan pemeriksaan penunjang. Sekian dan terima kasih. Selamat siang. Kalian kemarin sudah mengisi rekam medik. Hari ini kita akan pelajari lagi. Saya akan mulai bertanya apa yang kalian isi kemarin, ya. Ya, siapa dulu? Ya, namanya saja. Nama saya Feby Putri Maharani, dok. Nama Feby dan James ya, James ya. Ya, Feby, silakan di atas mulai dari pengisian rekam medik diisi dengan nama mahasiswa ya. Ya, silakan dimulai. Mahasiswa Feby Putri Maharani, profesinya nomor 410 5231 0038 dengan DPJP Dr. Gigi Diani Widianingsih, SPKGA PhD, untuk inisial pasiennya MFA dan tanggal lahirnya 26 April 2015, umurnya 10 tahun. Nah, untuk berat badannya 45 kg dan tinggi badannya 105 cm.
Nah, untuk keluhan utama pasien, gigi kanan bawah belakang berlubang besar dan sakit sejak 2 bulan yang lalu, sakit saat makan dan minum manis, pasien sudah pernah mencari pengobatan ke dokter gigi puskesmas. Kemudian untuk riwayat kesehatannya sebelum lahir. Bentar ya. Jadi berarti tadi pasien apa? Gigi kanan bawah belakang Sudah ke puskesmas. Berarti kemungkinan ada konsultasi dari puskesmas nggak? Kalau ada ditulis di bagian kolom apa pemanggilan kedua itu. Tidak ada sih. Tidak ada. Oke. Ya, jadi mulai dari keluhan utama apa tadi gigi Kanan bawah belakang berlubang gigi besar. Ya, lalu Dan sakit sejak 2 bulan yang lalu. ya. Terus dilanjutkan lagi. Kemudian sakit saat makan dan minum manis. Kemudian pasien sudah pernah mencari pengobatan ke dokter gigi puskesmas. Selanjutnya diperiksa adalah Untuk riwayat kesehatannya di anamnesis untuk masa sebelum kelahirannya, apakah ibu pernah menderita penyakit sewaktu mengandung anak tersebut? Untuk jawaban dari ibu pasien ini tidak. tidak ya. Kemudian Apakah ibu pernah mendapat pengobatan antibiotik sewaktu mengandung? Jawabannya tidak. Dan apakah ibu makan vitamin dan mineral, kalsium dalam jumlah cukup selama mengandung anak tersebut? Jawabannya iya, tapi ibu pasien tidak ingat nama obatnya. iya, tidak ingat ya. Kemudian untuk pertanyaan sewaktu lahirnya, apakah anak lahir cukup bulan? Jawaban dari ibu pasiennya ya, yaitu 9 bulan 7 hari. Kemudian apakah anak ibu lahir spontan atau operasi atau dengan bantuan alat? Jawabannya spontan. Kemudian apakah ibu ingat bagaimana keadaan anak ibu waktu lahir? Ibu pasien menjawab bahwa anak menangis spontan dan sehat. Untuk berat badan ya. Untuk berat badan saat lahirnya 3,7 kg dan panjang badan saat lahirnya 49 cm. Ya. Nah, gimana James? Jadi ada apa tadi riwayat kesehatan juga ya? Jadi sama dengan James, coba kalau Untuk James. saya untuk riwayat kesehatannya untuk ibu, apakah ibu pernah menderita penyakit sewaktu mengandung anak tersebut? Jawabannya tidak. Lalu apakah ibu pernah mendapat pengobatan antibiotik sewaktu mengandung anak tersebut? Jawabannya tidak. Dan apakah ibu makan vitamin dan mineral dalam jumlah cukup selama mengandung? Jawabannya iya, namun ibu pasien tidak mengingat nama obatnya. Untuk waktu lahirnya, apakah anak lahir cukup bulan? Jawabannya iya, 9 bulan. Dan untuk apakah anak ibu lahir spontan? Jawabannya iya. Dan untuk apakah ibu ingat bagaimana keadaan anak ibu waktu lahir? Jawabannya anaknya berwarna merah, lalu anaknya nangis. Lalu untuk berat badan saat lahir 3,2 kg dan panjang badan saat lahir 50 cm. Ya, jadi ada pertanyaan di sini ya, sebelum lahir sama waktu lahir ya di halaman pertama ya. Jadi dari semua ini adalah ada maknanya ya. Misalnya ibunya pernah sakit sewaktu mengandung gitu ya. Sakitnya waktu kapan ya? Sakit apa yang diderita ya. Jadi kita mesti perhatikan itu. Kemudian antibiotik juga ya. Kemudian vitamin dan mineral. Kemudian ada yang dapat vitamin mineral tapi tidak tahu. Saya tidak tahu ya. Tapi biasanya kan diberi multivitamin ya. Gitu. Jadi kadang-kadang orang tuanya. Yuk. Baik dok, untuk gigi 64 dia karies mencapai pulpa, bifurkasinya sudah tidak ada. Kemudian untuk resorpsi akar mesial distal gigi 64 itu mencapai sepertiga cervical akar, dan pertumbuhan benih gigi 24 mencapai sepertiga apikal akar dan belum menembus tulang. Selanjutnya untuk gigi 65 ini kelihatan dari lulusnya ya. Karies mencapai pulpa. Kemudian tidak terdapat keterlibatan bifurkasi. Ya. Kemudian resorpsi akar mesial distal palatal mencapai sepertiga apikal akar. Kemudian pertumbuhan benih gigi 25 mencapai sepertiga cervical akar dan belum menembus tulang. Kemudian untuk untuk gigi 75 berarti nih gimana nih? James, gimana dia? Gigi 75-nya ini sisa akar dok. Sisa akar ya. Kemudian pembentukan benihnya sudah mencapai tiga tengah ya. Tiga tengah, ini belum nembus tulang ya. Sama gigi
Ini selanjutnya 74-nya. Dapat juga nggak? Ya sisa akar ya. Kalau udah belah begini udah nih, udah pecah begini kita anggap aja sisa akar aja ya, sisa akar ya. Kemudian, nah ini nih lihat nih gigi ini nih, gigi 6-nya nih ya. Artinya dia sudah ini nih, ada karies juga nih. Berarti umur berapa? Umur 10 tahun dong. 10 tahun. Oke, lanjut. Kemudian untuk gigi 85 deh. Ini ya 85-nya nih. Karies mencapai pulpa, tidak terdapat keterlibatan bifurkasi. Kemudian resorpsi akar mesial distal mencapai sepertiga vertikal akar, dan pertumbuhan benih gigi 45 mencapai sepertiga apikal akar dan belum mentusur. Ya, oke. Nah, selanjutnya apa lagi? Sudah interpretasi radiografis tadi, berarti sudah dapat diagnosis tulang utama ya, karena tadi sudah ada pemeriksaan klinis, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan intraoral tadi ya, kemudian ada pemeriksaan radiografis. Jadi waktu dia datang, keluhan utamanya di gigi 85 belakang bawah kanan. Jadi di gigi 85 ya. 85 di sini ditulis kalau diagnosis keluhan utamanya gigi 85 apa? KMP non vital disertai DAA dok. Jadi penulisannya di sini regio 85 dentoalveolar abscess kronis et causa atau karena apa? Karies mencapai pulpa non vital ya. Ini seperti apa? Tulis kamu nulisnya kamu apa? Nulisnya regio 74 DAA et causa KMP non vital gigi 74. ya, itu ya. Dentoalveolar abscess akut ya, lengkap begitu Ya. darah ya, belum ada fistel ya. Kalau kamu sudah ada fistelnya, Sudah ada fistel. jadi sudah bisa bedakan antara kronis sama akut ya. Kemudian selanjutnya rencana perawatan lengkap ya. Nah di sini dicentang-centang nih mana yang tadi kira ini dalam lingkup pedo ya. Perionya bukan kita kirim ke perio kan ya. Misalnya dia ada kalkulus ya, akibat misalnya dia tadi crowding atau dia jarang ini menggunakan giginya, kita bisa ditaruh di sini yang mesti kita scalingnya ya, scaling ya. Kemudian apa yang dicabut ditulis di sini ya. Nah, ini ada exo, ada bedah mulut. Kira-kira mau bedah mulut apa? Cuma bibir gitu Ya, ada celah bibir. Tapi kalau ada kasus-kasus lain seperti misalnya ini kalau kita kan di sini nggak boleh ya, kalian masih masih general practice, maksudnya dia masih bukan di sini gitu mengerjakannya di pedo. Kalau misalkan ada mukokel, misalkan ada operkulitis ya, kan tidak di sini. Kalau operkulitis kan dikerjakannya di kita kirim ke bedah mulut ya. Nanti kompetensinya apakah boleh mahasiswa atau nanti dokternya yang mengerjakan, ada aturan sendiri ya. Kemudian ini untuk penambalan ya, itu observasi dan endo ya. Kemudian ada orto, kalau kroni udah langsung masukin di sini, tulis aja ya. Kemudian kalau anaknya prostodotik, kalau misalkan di sini kelihatan ya, makanya kita lakukan panoramik untuk melihat pertumbuhan dan benih. Kalau misalkan nggak ada benihnya, kita udah mulai pikirkan untuk pembuatan pembuatan alat posto ya, perawatan menurut prioritas ya. Apa aja? Yang pertama ada kontrol of disease, removal of valve, kemudian removal of karies, dan removal of teeth. Terus? Education and identification. Terus juga ada development of host resistance. Ya, apa itu termasuknya melakukan apa? Vicious link dan juga topical application for. Ya, terus? Ada juga restoration of function. Di situ dilakukan SSC atau restorasi komponen dan juga SM. Ya, jadi kalau pasien kalian ada yang diekstraksi, jadi masuk tuh dia diekstraksi kemudian di SM, jadi dia masuknya nanti di situ apa? Control of disease ya kan, removal of teeth kan.
kontrol fisis, kemudian di sini kontrol fisis, kemudian kalau harus dipakein SM berarti apa? Restoration of function ditambah di sini. Nah itu diprioritasin dulu tergantung dari keluhan utamanya, ya. Berarti ininya cara pengisian ininya rencana perawatan menurut prioritas. Jadi diurutin dulu keluhan utamanya dulu apa. Tapi biasanya kan kalau datang itu kita melakukan apa? Ya atau ya kita membuat melakukan oral profilaksis, ya, melakukan oral profilaksis, kemudian kita lakukan yang kesini adalah yang bekerjakan keluhan utamanya dulu, ya. Nah selanjutnya barulah keluhan-keluhan lain, nah disambung di sini. Misalnya dia harus dilakukan pencabutan terus dia berikan SM, ya lakukan kontrol visi ditambah apa? Restoration function karena dia pembuatan SM. Atau misalkan sudah dilakukan pembuangan plak gitu ya, misalnya giginya banyak plaknya udah dibersihkan kontrol fisis, terus tambah lagi misalnya dia mau dibikin SSC, ya di sini restoration juga SSC gitu ya. Nah kalau misalkan karies dentin gimana? Kontrol fisis dan juga restoration function. Iya, karena dia setelah dilakukan pembuangan plak, dia dilakukan restorasi, jadi seperti itu. Udah, oke sampai di sini, udah ya. Selanjutnya adalah masih ada skalanya ya. Jadi ada tingkah laku selama perawatan ya, menurut rangka. Jadi tulis tanggal 1 berapa. Misalnya tanggal 1 datang rewel, nangis gitu ya, nggak mau dilakukan perawatan, bisa tulisnya negatif gitu ya. Atau misalkan dia mau positif terus ya. Selanjutnya yang terakhir adalah kita melakukan apa di hari itu ya. Di sini nih ya ditulis tanggal, kemudian giginya dilakukan apa ya. Kemudian kita ada subjektif, objektif, anamnesis dan planning dan edukasi ya, education. Jadi subjektifnya ditulis seperti gigi kanan bawah belakang berlubang besar dan sakit. Ya, kemudian objektifnya ditulis di 85 KMP, sembesinya negatif, ya, tulis per ininya ya, pemeriksaannya. Lalu kemudian untuk asesmennya di 85 KMP non vital, apalagi dia akan ya ditulis ininya diagnosisnya ya. Kemudian untuk planningnya dilakukan pemeriksaan lengkap, dental health education dan caries assessment. ya. Kemudian terakhir edukasi menyikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur, kemudian kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali dan melakukan kunjungan kembali untuk melakukan perawatan. Oke, ya. Jadi itu mesti dilakukan ya ditulis. Kemudian di sini ditulis nama kalian ya, siapa yang merawat, nama dan NIM ya, nama dan NIM-nya ya ditulis. Ini harus mendapatkan tanda tangan BPJP kalau untuk mau bekerja lagi ya. Oke, di situ udah ngerti belum? Baik, terima kasih. Begitu diskusinya udah ya, selesai ya. Nanti ditebalkan kalau memang ada yang salah tadi pengisiannya ditebalkan ya. Jadi sudah pembacaan nggak ada yang salah ya tadi ya, pas ininya ya, ada sedikit aja tadi yang di bawah ya. Kasih namanya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin diskusi kali ini cukup sekian ya. Selamat pagi adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan melanjutkan diskusi yang kemarin. Sudah kita mulai dengan rekam medik ya, dengan pemeriksaan pasien ya. Mungkin nanti saya akan terangkan sedikit, kemudian kita akan tanya jawab dan mungkin berdiskusi mengenai apa yang kita temukan di klinik ya. Jadi sekarang saya akan mulai dengan pembukaannya dulu ya. Kita lanjutkan. Dalam melakukan pemeriksaan ya, kita di anak-anak itu kita mengenal adalah tiga perawatan. Lingkungan juga ya, juga dengan dental timnya ya. Kita melakukan pemeriksaan gigi pada anak, kita bisa melakukan di kampus seperti ini ya, bisa dilakukan perawatan endo ya kan, atau ada kontraindikasi untuk dilakukan perawatan ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan objektif ya, bisa berupa
pemeriksaan klinis, kemudian pemeriksaan radiografis, karena ada kasus-kasus tertentu yang misalnya rambutnya merah, nah itu memiliki suatu penyakit. Saya kasih contoh ya, misalnya ectodermal dysplasia. Dia jalan, dia apa udah bisa kelihatan dari rambut ya. Tuh. Kemudian kemudian muka simetris apa enggak. Nah kalau anak-anak ingat lagi, ya biasanya kita pasien datang kita menyapa kan, ya. Jadi kita membahas nanti di rekam medik ya kita. Kemudian lidah, kita lihat ya lidah, kemudian dengan daerah besar bukal dia. Apakah dia terjadi perlekapan menurunnya atau tidak? Ya. Kemudian kita lihat tadi adalah dasar mulutnya juga kita lakukan pemeriksaan ya. Good. Anak yang misalnya dengan ada gigi kerusakan gigi, biasanya kalau kita melakukan pemeriksaan di belakang tuh akan ada anak 6 tahun itu kita melakukannya biasanya dengan panoramik. Apa maksudnya? Untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan gigi. Karena di sini adalah mulai dari awal dari erupsi gigi-gigi molar tetap ya, molar tetap jadi mulai usia 6 tahun biasanya yang keluar adalah yang ini ya. Kita juga lihat pembentukan benih gigi tetap sepertiga insisa karena ini gigi anterior. Kita buka sesi tanya jawab ya, siapa yang mau bertanya dan nanti saya tinggal tambahkan ya. Kalian berdiskusi di sini siapa yang tanya, kemudian siapa yang menjawab, nanti kalau bisa saya tengahin lagi, kita tambahkan sedikit. Baik, mungkin saya izin untuk bertanya dok, pada bagian riwayat kesehatan sebelum lahir. Jadi jika konsumsi vitamin dan mineral kurang saat ibu mengandung, bagaimana dampaknya terhadap anak tersebut ketika lahir? Oh, ya. Saya izin menjawab, mungkin kalau misalkan kekurangan mineral bisa mengakibatkan dia tuh rentan terhadap risiko yang tinggi. Ini tuh kalau ibu vitamin bisa kan jadi bisa kekurangan vitamin A, vitamin B, ya, B9 ya tadi ya, bisa kekurangan vitamin D, kalau vitamin D itu biasanya bisa ke ini delay eruption, jadi produksinya terlambat. Kadang-kadang kita melihat juga udah umur segini kok belum ada gigi 6-nya gitu ya, atau gigi incisifnya belum ada. Mungkin ada lagi mungkin ya. Izin tanya dok, jika misalkan anak sekitar berusia 2 tahun kemudian sering mengalami terjadi banyak plaque, itu disebabkan karena bagaimana atau apa yang dapat dilakukan sendiri ya? Ibunya ya untuk membersihkan giginya. Jadi kalau anak 2 tahun ya mungkin ya kita mesti fokuskan, kita mesti dental health education-nya kepada orang tua atau yang mengasuh ya. Cuman kita harus kita edukasi ya. Dok, izin bertanya, apakah ada dampak dari anak memiliki kebiasaan menghisap dot? Ya, menghisap dot. Selain menghisap dot, ada mau ditanyakan? Dan menghisap ibu dari? Ya, bisa menghisap dot. Menghisap dot bisa dot yang isi susu atau gula atau jus ya. Bisa juga misalnya menghisap ibu jari yang tanpa kita ada ininya, ada isinya. Kalau misalkan ke arah dot yang isinya gula atau itu lebih ke arah karies ya. Dan yang mau menjawab mungkin yang menambahi saya. Kemungkinan ketika sering mempunyai kebiasaan mengekel atau menghisap ibu jari, maka dapat terjadi kemungkinan pada masa pertumbuhannya maloklusi atau open bite dan untuk profilnya yang maju ke depan. Menghisap jari itu bisa terjadi selain tadi open bite ya, kemudian jadi penyempitan pada rahang ya, di atasnya namanya palatal prick. Pernah dengar palatal prick? Palatal prick. Jadi kalau dia sudah mulai bisa menghilangkan kebiasaan itu, kita lepas, itu balik sendiri ya, sesuai dengan ininya pertumbuhannya dia balik. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, nanti kita bisa lanjutkan lagi ya untuk pertemuan berikutnya. Baik ya, saya rasa diskusi kita hari ini cukup. Nanti kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan bisa datang ke klinik ya, ke ruangan saya. Nanti kita akan bahas lagi ya. Sampai ketemu ya kita nanti di klinik ya. Silakan kalau ada yang mau melanjutkan aktivitas. Terima kasih dok. Rapi-rapi.